Assalamualaikum dan selamat kembali ke Ayu Kuliah di USIM, Langkah Pintar Menuju Masa Depan. Hari ini sebagai host, nama saya Balkis Asyaimah dari jurusan Pengajian Quran dan Sunnah tahun 2 akan bersama Anda untuk mengemudi segmen pada hari ini. Nah, di episode spesial kali ini nih, dengan judul USIM Alamiah, Navigasi Bersama Mahasiswa Internasional. Kita akan membicarakan tentang USIM Alamiah atau di sini kita dipanggilnya International Center, yaitu sebuah pusat tanggung jawab yang berperanan menguruskan hal ehwal pelajar antara bangsa di University Sains Islam Malaysia. Kita membawakan 2 orang panel yang akan mengupas lebih lanjut perihal USIM Alamiah, dan kita juga akan mendengarkan sendiri pengalaman dari salah satu pelajar Indonesia kita bersama USIM Alamiah. Hari ini kita bersama tetamu undangan kita, Dr. Fauzia, beliau pengarah USIM Alamiah, dan Saudari Alia, Presiden Persatuan Pelajar Indonesia di USIM. Apa kabar, Dokter? Alhamdulillah, terima kasih Balkis. Keren sangat. Keren banget. Keren Balkis banget pada hari ini. Okey. Apa kabar, Kak Alia? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Alia, jadi Indonesia dari bagian mana? Oke, aku tuh dari Surabaya. Surabaya itu pulau terpadat di Indonesia, itu namanya Pulau Jawa. Nah, bagian timur tuh itu namanya Jawa Timur. Nah, ibu kotanya Surabaya. Itu Alia dari situ. Balkis, walaupun saya bukan dari Indonesia, tapi saya memakai baju dari Indonesia. Wah, itu juga apa? Keren. Oke. Untuk memulai segmen kita pada hari ini, saya ingin terlebih dahulu bertanya kepada Kak Alia nih. Nah, Kak Alia, apa motivasi dan inspirasi Kak Alia untuk menyambung pelajaran di luar negeri? Kenapa di USIM di Malaysia? Oke, terima kasih udah tanya nih. Interesting banget nih kalau misalkan aku sendiri pilih USIM karena interest dengan program yang ditawarkan. Walaupun aku bukan dari sekolah agama, aku belajar Arab dari zero di sini, tapi USIM memberikan kesempatan aku 1 tahun untuk survive, dan alhamdulillah sekarang udah tahun 3. Gitu Balkis, this is my motivation. Keren banget ya Kak Lia. Ya. Keren, Tapi mungkin Balkis saya nak tambah sikit, nak tanya sikit lah. Okay. Okey, tadi Alia kata Alia mengambil masa 1 tahun untuk survive. Masa Arab tu mungkin Alia boleh kongsikan. Oh my god, itu pertama aku sambil belajar, sambil buka kuliah yang full Arabic tuh buku-bukunya. Aku juga sambil ambil private course untuk ngejalaninnya. Terus to be honest, it's not easy. Tapi aku percaya kalau misalkan sesuatu dilakukan karena Allah, apalagi ini Masya Quran, Allah. itu pasti tetap Pasti ada jalannya, sukses. pasti sukses gitu. Okay. Lihat kita tujuannya dulu apa. Nah, alhamdulillah sekarang udah tahun 3. Ya, niatnya apa? Niatnya dan emang tujuannya. karena niatnya betul, semua dari niat. Terus bagaimana USIM Alamiah ini membantu Kak Alia menyambung S1 di USIM? Oh, USIM Alamiah itu pertama kali kita itu bisa kontak dari email yang tertuju di website tuh. Terus atau yang kedua dari WhatsApp. Nah, simpel aja sih, mereka bilangnya kayak kita harus kumpulin dokumen, misalkan paspor, terus kita bayar insurance. Nah, kalau misalkan untuk renew visa, prosesnya juga cepat dan simple. Jadi kayak ya santai aja, tapi asalkan tetap nggak lewat deadline ya. Kita ke kantor USIM Alamiah, Ci Isa itu yang ngurus. Saya biasanya dengan beliau. Terus ya tinggal ikut flow-nya aja sih, simple sih sebenarnya. Jadi seperti yang tadi Kak Alia sebutin, di USIM itu ada yang namanya USIM Alamiah. Jadi yuk kita kenal-kenal lebih yuk tentang USIM Alamiah. Kita tanyalah dengan pengarah USIM Alamiah. Nah, jadi dokter, apa tuh USIM Alamiah dan apa peranan USIM Alamiah? Masya Allah. Terima kasih Saudari Balkis. Saudari Balkis. Alright. So saya kenalkan, saya dari USIM Alamiah. Yang pertama sekali saya nak maklumkan bahawa hari ini kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana segmen pada hari ini adalah khusus USIM Alamiah. Bersama USIM Alamiah, Navigasi Bersama Mahasiswa Internasional. Dan insyaAllah di kesempatan ini juga mungkin dalam masa 1 jam, 2 jam ini saya sendiri boleh mempelajari bahasa Indonesia dari dua seorang tetamu dan juga seorang host kita pada petang ini untuk belajar bahasa Indonesia. Tadi yang pertama adalah keren banget, insyaAllah. Okay, so yang pertama sekali adalah
mungkin tentang apakah itu USIM Alamiah. Yang pertama mungkin saya boleh kongsikan bahawa USIM Alamiah seperti mana tadi yang Balkis dah maklumkan, bahawasanya USIM Alamiah itu bermakna dari International Center. Alamiah itu sendiri dari perkataan bahasa Arab. Mungkin para pelajar dari Fakulti Pengajian Quran Sunnah ni lebih mahir lah. Maknanya alamiah itu iaitu USIM Alamiah, dan dari perkataan bahasa Arab iaitu global dan ataupun dikenali juga sebagai International Center. So yang pertama sekali mungkin tadi Balkis ingin tanyakan apakah latar belakang USIM Alamiah, apakah tugas alamiah. Mungkin saya ingin maklumkan di sini yang pertama sekali kita memberi layanan first class. Hebat dokter. Jadi jangan risau anak-anak dari pelosok negara mana sekalipun, insya-Allah datang ke USIM Alamiah, kita akan bagi layanan terbaik. Siapa lambat dapat balasan WhatsApp tak respon, bagi tahu. Alright, okay. So mungkin sedikit latar belakang USIM Alamiah dari sudut job scope-nya adalah yang pertama, kita ini sebagai perantara lah kepada universiti untuk membina hubungan networking, dan kita punya banyak sekali networking bersama Indonesia. Banyak sekali UIN, banyak sekali IAIN ataupun kita panggil PESTAI, sekolah tinggi juga bersama dengan kita mengadakan MOU, MOA dan sebagainya, dan juga kita juga menguruskan lawatan-lawatan dari luar yang datang ke USIM melawat dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah para pelajar kita. Pelajar antarabangsa kita ni adalah kita punya main keutamaan ataupun kriteria sesuai dengan saya katakan tadi, layanan first class kepada pelajar antarabangsa. Untuk pengurusan visa mereka, untuk program-program yang kita patut sediakan kepada mereka supaya mereka aman. Duduk di USIM ini, belajar di USIM ini merasa aman, merasa ada orang yang bersama-sama dengan mereka, membantu mereka menjaga kebajikan dan sebagainya. So sedikit latar belakang, kita nak kenalkan juga di USIM ini, setakat ini kita ada 53. Setakat ini kita ada 53 pelajar dari Indonesia sahaja. Tapi dari total pelajar-pelajar antarabangsa ada sekitar dalam 640 lebih macam tu, dan dari 41 buah negara. So insya-Allah ini antara orang kata peranan yang diberikan oleh universiti kepada USIM Alamiah untuk menjaga pelajar-pelajar antarabangsa supaya mereka boleh, kita katakan apa itu, words of mouth, berkongsikan, mempromosikan USIM, dan mungkin kawan-kawan boleh dari sini, mungkin Aulia pun dah ada ajak rakan-rakan yang lain untuk menyambung di sini, Balkis pun begitu, dan kita memberikan perkhidmatan yang terbaik lah, insyaAllah. Jadi sebagai ringkasan, USIM Alamiah itu dari perkataan alamiah itu bahasa Arab yang itu artinya global. Jadi USIM Alamiah berperanan untuk menjaga hal ehwal lah pelajar antarabangsa. Jadi kita udah kenal ya tentang latar belakangnya USIM Alamiah. Jadi dokter, apa spesialnya perkhidmatan, atau kalau dalam bahasa Indonesia kita punya layanan ya? Layanan yang ditawarkan oleh USIM Alamiah kepada pelajar antarabangsa nih di sini. Okey, terima kasih Balkis. Mungkin saya boleh kongsikan di sini bahawasanya yang pertama mungkin oleh kerana saya telah memberi tagline tadi, layanan first class kepada pelajar antarabangsa, kita tidak cerita kepada tidak khusus kepada Indonesia saja, tapi kepada semua pelajar antarabangsa. InsyaAllah yang pertama adalah pengurusan visa pelajar lah. Untuk sebelum memohon masuk, Aulia sebutkan tadi, kena kontak kita untuk pengurusan VAL dan sebagainya. So aplikasi memohon secara online dan sebagainya, insyaAllah pegawai di USIM Alamiah itu akan membantu khusus untuk pelajar-pelajar antarabangsa pengurusan visa, dan seterusnya adalah aktiviti sepanjang mereka berada di sini, 4 tahun belajar, 5 tahun belajar dan sebagainya. So kita bukan sahaja berkongsikan ataupun aktif pelajar-pelajar undergrad saja, tetapi juga postgrad, kerana di USIM ini kita ada S1, S2, S3. So semua pelajar antarabangsa S1, S2, S3 harus berkampung di USIM Alamiah. Okey, untuk mengikuti aktiviti-aktiviti yang kita jalankan. So baru-baru ini saja, just recent kita ke UiTM Melaka untuk program kebudayaan. Di sana juga kita nampak ada aktiviti-aktiviti yang dijalankan, program-program kebudayaan di antara USIM juga Universiti Airlangga Indonesia berkolaborasi untuk program kebudayaan ini. Kerana apa? Kerana kita nak memperkenalkan budaya ataupun citra Malaysia itu kepada pelajar-pelajar antarabangsa kita. So kita harapkan yang penting saya fikir adalah bagaimana kita menjaga pelajar-pelajar antarabangsa kita yang belajar di USIM, sama ada yang saya sebutkan tadi untuk S1, S2, S3, asal mereka, supaya mereka jadi aman, mereka jadi selamat, mereka jadi kalau ada masalah saja bisa boleh hubungi kita. Macam ada masalah, contoh apa-apa sajalah, permohonan visa, kebajikan, sakit dan sebagainya,
kitalah tempat mereka berteduh. Begitu. Jadi kita udah ketahui nih apa itu isim alamiah dan peranannya. Dokter, kita juga mau tahu ada aktiviti apa sih atau program yang dianjurkan oleh isim alamiah untuk pelajar antarabangsa? Untuk program-program ini sepertinya program kebudayaan, and then sukan, dan juga aktiviti-aktiviti yang dirancangkan oleh persatuan-persatuan. Untuk makluman Balkis dan juga semuanya, di USIM Alamiah ini kita ada 2 badan persatuan. Yang pertama adalah International Student Association ataupun INSAN, yang kedua adalah BADIS. So BADIS ini terdiri daripada local student yang support ataupun orang kata companion kepada pelajar-pelajar antarabangsa. So any programs kita akan combinekan pelajar lokal dan juga pelajar antarabangsa supaya mereka mix gitu. Bridging mereka, borders. Bridging borders. Mereka mempelajari budaya di antara satu sama lain. So kita pun macam awal-awal tahun hari itu kita ada buat macam sesi bridging borders yang program tu menguruskan aktiviti-aktiviti dan sebagainya. Mungkin kita nak maklumkan juga di segmen ini kita juga ada PPA. PPI bukan PPA. PPI. Masya Allah. Hari ini belajar bahasa Indonesia yang kedua PPI. Persatuan Pelajar Indonesia di USIM. So anak-anak dari Indonesia insya-Allah jangan risau kerana ini adalah ketuanya. Ketuanya presiden kita ini. Presidennya. So banyak aktiviti-aktiviti yang dianjurkan sesama mereka juga sendiri untuk merapatkan ukhuwah lah di antara mereka supaya mereka tidak rasa rindu gitu. Kan jauh dari family dan sebagainya. So mungkin saya juga pernah bersama sepentas dengan pelajar-pelajar Indonesia lain. Mereka kata kalau di Malaysia ini yang dirindui adalah nasi kerabu, roti canai, makanan-makanan. Alex tu suka lah nasi kerabu. Kalau Kak Alia suka apa dari Malaysia? Aku suka kerupuk leko. Leko. Like something. Di Indonesia nggak ada ya kayak gitu ya? Ikan-ikan gitu. Ada empek-empek, tapi kayak versi beda. Leko itu sedap gitu. Ya lebih Rasanya, crispy kan? sedap, terus strong juga rasanya, terus sama nasi kerabu lah. Karena aku dari daerah pantai gitu, jadi makanan ikan-ikan. Itu dokter tanya dari siapa tuh yang pelajar Indonesia ke? Itu dari pelajar Indonesia sendiri. Pelajar komunikasi dengan Yunus. Bang Yunus. Mungkin Balkis saya nak tambah satu point lagi. Macam tadi Balkis tanya apakah aktiviti. So antaranya di USIM Alamiah ini anak-anak, ibu-ibu, bapa-bapa yang bersama-sama dengan kita ataupun para dosen yang bersama dengan kita maklumkan bahawa kita terima juga lawatan ataupun delegasi dari luar. So khususnya dari sinilah kita sertakan segmen untuk pelajar-pelajar antarabangsa untuk mereka lifelong knowledge ataupun lifelong skills untuk mereka, bagaimana mereka mengemudi program, buat sharing session bersama delegasi. So semuanya boleh, aktiviti-aktiviti lawatan dari luar dan juga programmability kita boleh ditonton di laman web kami dan juga di medsos USIM Alamiah insya-Allah. So inilah kita rasakan bahawasanya bukan hanya pelajar-pelajar antarabangsa ini bukan hanya mereka belajar datang jauh-jauh dari Indonesia ke Malaysia, bukan hanya belajar, duduk pergi kuliah, balik kuliah, duduk kampus, makan kat kafe, tak. So kita ada banyak lagi aktiviti dan mereka juga boleh menjadi orang kata orang kuat kepada aktiviti tersebut. Jadi mereka ada kemahiran menguruskan program, kemahiran orang kata convince dia orang punya public speaking in front of the audience. So pada lawatan yang kita terima, kita akan adakan satu slide untuk insan untuk mereka improve lah. Jadi pelajar antarabangsa mereka juga involve lah dalam ini. Kerana kita keluarga kan. So kita hanya menjaga seramai 640 lebih saja ini pelajar-pelajar antarabangsa supaya mereka macam tadilah, mereka rasa aman, mereka rasa selamat. So apa-apa sahaja boleh calling kita di USIM Alamiah, insya-Allah akan segera membantu. Kalau dari doktor, maybe apa yang favorite memory untuk dokter lah sebagai dari pengaruh USIM Alamiah menganjurkan program untuk pelajaran antarabangsa. Salah satu favorite memory. Favorite memory ya. Banyak sekali. Tetapi mungkin yang lebih ni masa baru-baru ini iaitu masa program Hari Raya. Hari Raya itu kan ada persembahan. So bila kita nampak effort untuk melihat bahawa anak-anak saya dari pelajar antarabangsa ini buat persembahan dan sebagainya, kita rasa macam mereka pun sebenarnya
ingin menunjukkan bakat. Okay, so sepanjang berada di sini, mereka bukan hanya pergi kuliah, tapi mereka ada macam side activity ataupun program-program yang mereka jalankan. Contoh macam buat program bisnes, nak pergi ke lawatan antarabangsa dan sebagainya, insyaAllah. Nah, kalau dari Kak Alia sendiri gimana? Apa sih aktiviti atau program yang dianjurkan oleh Yusim Alamiah yang Kak Alia sendiri pernah sertai? Oh, di Yusim Alamiah itu aku pernah ikut trip ke Terengganu. Gratis. Zaman raya, hari raya haji. Hari haji. Gimana itu experience-nya? Kita tuh Kak Alia? kita potong sapi. Waktu itu aku sama Nabila, sama Ahmad, itu teman, sama udah banyak lah, Syakila, Daria. Kita ke Terengganu, terus kita menginap di hostel. Free, nggak bayar sama sekali, tapi kita bisa jalan-jalan. Terus ke hiking juga, pemandangannya bagus banget Di Terengganu ini. Betul. Nah, terima kasih. Itulah kelebihan. Terima kasih kepada Yusim Alamiah. So, sponsor itu full, nggak usah bayar. Insyaallah. Itu yang apalagi ya, kayak program, ya biasalah program kita Ramadan sama Lebaran bareng di Yusim Alamiah. Terus selain itu culture exchange, waktu itu ke UPM. Ngapain itu di UPM? Jadi itu berbagai negara. Ada dari kita waktu itu standnya pakai stand Palestine. Jadi memang di USIM ini majority banyak orang Palestine yang study di sini. Kalau misalkan mereka lebih tahu lagi. Nah, terus kita di sana ada dari, waktu itu aku ketemu orang dari Japan, ada dari macam-macam, Indonesia, Korea, China. Macam-macam lah, terus ada dari India juga. Dan it was amazing karena aku disitu dapat teman juga. Waktu itu aku dapat dari teman dari Jepang juga. Terus ya kalau misalnya nggak ikut Yusim Alamiah, aku nggak bisa dapat pengalaman ini ya. Masya Allah. So mungkin saya boleh tambah satu lagi poin, satu lagi. Silakan, Doktor. Program macam Yusim Alamiah ini antaranya mereka buat kelas bahasa lah. Ya, macam last ada. semester kita buat bahasa Arab, so kita sediakan platform untuk orang belajar bahasa Arab. So mungkin next kita akan belajar bahasa Melayu lah. Bahasa French ke bahasa. InsyaAllah. Waktu itu yang bahasa Arab ini gurunya orang Arab asli kan? Ya, orang asli Dari mana dia? Mesir. PH. Oh, dari Mesir. Saya kurang ingat. Mungkin tadi Alia dah kongsikan juga aktiviti-aktiviti yang Alia dah join, gratis lagi kan. So mungkin kali ini kita bertukar watak, kita nak bertanya juga dengan Balkis, apakah kenangan ataupun memori Balkis bersama dengan Yusim Alamiah, aktiviti-aktiviti yang Balkis pernah join. Oke. Untuk Balkis udah banyak sih, banyak banget lah memori dan experience yang Yusim Alamiah telah anjurkan, dan Balkis banyak ikut lah. Kalau ada opportunity Balkis selalu ikut, dan salah satu favorite memory is tahun kemarin Balkis ke Penang bareng teman-teman Balkis itu. Jadi itu juga salah satu cultural exchange program, dan itu seru banget. Itu juga ada Balkis, iya. Gratis loh. Duduknya di kayak hostel, kayak hotel gitu. Terus kita not only pagi-pagi kita have a culture exchange program, kita lihat dari culture-culture yang lain. Saya juga serta perform untuk represent nyanyian. Mungkin boleh minta Balkis menyanyi sedikit. Tak boleh. Nanti berdiri belat telinga. Nah, itu salah satu favorite memory lah. Oke, jadi terima kasih dokter dan Kak Alia udah sharing tentang experience dan dari yang Yusim Alamiah inilah. Jadi sebelum kita mengakhiri segmen kita pada hari ini, dokter, untuk pendengar kita yang mungkin lagi mempertimbangkan nih untuk menjadi sebagian dari Yusim, apa saran dokter, apa kata-kata harapan atau tips yang ingin dokter berikan kepada mereka semua? Okey, terima kasih Balkis. Apa ni orang kata, tak pejam celik je. Pejam celik. Sudah sampai ke penghujung segmen kita pada petang ini. Rasa macam enggak kerasan. Enggak kerasa. Ya. Bahasa yang ketiga. Okay. Keren, hebat. Medsos, ya. Enggak kerasan. Alright, okay. So terima kasih Balkis. Okay, untuk penutupnya ya. Penutupnya insyaAllah bagi yang mempertimbangkan tidak perlu timbang terlalu lama. Okay. kerana ini
kita sudah ada living proofnya di hadapan ini, ibu-ibu ayah, ibu bapa ataupun ibu-ibu ayah. Jangan risau, insya-Allah di permohonan ni untuk menyambung pengajian ke USIM juga sangat gampang. Okey, betul? Mudah kan? Gampang. Sangat gampang kerana hanya melalui secara permohonan secara online. Completekan saja semua dokumen. Okey, just masuk and then sekiranya penuhi syarat program-program yang ingin dimohon, insya-Allah kita akan proses secepatnya. Okey. So untuk ibu-ibu ataupun untuk parents semua yang mendengarkan kita, mungkin para guru ataupun dosen mungkin yang mendengarkan kita, insya-Allah kita di USIM ini ada S1, S2, S3. So bila masuk saja anak-anak dari Indonesia datang ke USIM, insya-Allah kita akan rapi. Jagain rapi. Jagain rapi. Makin hebat nih vocabulary bahasa Indonesia makin banyak. Kita akan jagain rapi anak-anak ini semua dengan bantuan kakak-kakak, abang-abang yang berada di USIM ini, insya-Allah. So macam tadi saya ingatkan, ibu-ibu jangan timbang lama. Terlalu lama, harus setuju aja. Okey. Jika diperkenalkan tentang USIM, insya-Allah kita bukan saja ada bidang Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, kita juga ada bidang program-program sains, kedokteran, contohnya pergigian. Sekiranya ibu-ibu ataupun parents berminat untuk ataupun anak-anak mempunyai kelayakan, cukup syarat untuk menyambung pengajian ke program-program sains kita dan juga program sains sosial dan sebagainya. So sekali lagi saya ingin ingatkan kepada yang mendengarkan kita, terima kasih kerana jangan risau, sebabnya di USIM Alamiah sendiri, insya-Allah hari ini segmen khusus navigasi bersama mahasiswa internasional, kami akan jaga pelajar antarabangsa kita. Tidak ada setitik air mata pun akan jatuh. Mungkin saya akhiri boleh ya Balkis dengan serangkap pantun. Seru ni. So Balkis kena belilah sebab saya dah jual. Di Malaysia banyak nih kita berpantun. Yuk kita dengerin dari dokter. Dengerin kena cakap-cakap ya. Selepas kalau kita pantun kan biasa bila lepas Cakap. pantun cakap. Silakan dokter. Namanya saya lebih Indonesian hari ini ya. Saya udah antisipasi nih. Okay, right. Okay, so dokter. pantun saya pantun biasa saja. Contoh mungkin khas untuk yang mendengarkan kita pada petang ini. Okay, makan bakwan. Bakwan ni makanan Indonesia ya. Betul. Makan bakwan dengan popiah, makan bersama Oman. Oman ini Indonesia juga ya. Betul. Oman. Pakcik. Om. Oh, insya-Allah silap. Okey, semula sekali lagi. Makan bakwan dengan popiah, makan bersama Om Rahim. Cakep. Ayuh semua datang ke Malaysia, ayuh kita kuliah di USIM. Cakep dokter. Alright, okay. Terima kasih dokter. Okey, dari Kak Alia pula, apa kata-kata harapan atau tips yang Kak Alia boleh berikan kepada teman-teman Kak Alia di sana atau yang mahasiswa yang mempertimbangkan tentang ke sini? Bagi adik-adik nggak usah takut. Belajar ke luar negeri itu sesuatu ikhtiar yang insya Allah akan membuat mata kita lebih terbuka lagi. Jadi nggak usah takut. Untuk apalagi kita belajar di sini, environmentnya juga Islami, belajar Quran, belajar Jadi nggak cuman hanya untuk benda-benda duniawi. Di sini kita juga belajar gimana menguasai dunia tapi dengan akhlak yang bagus. Wah, itu kan akhlak juga di sini. Mungkin Alia ada pengalaman pribadi. Oke, pengalaman pribadi. Alia tuh bukan dari jadi Alia bukan dari sekolah agama. Jadi Alia started maybe ini karena jodoh kali ya, takdir. Jodoh takdir dulu. Pertama kali waktu itu sempat cari-cari university antara Jepang atau apa. Waktu itu Alia udah keterima di sana juga. Tapi Allah waktu itu bukakan hati. Allah bukakan hati Alia. Waktu itu mau ke sana lagi, mau cerai ke Jepang lagi, tapi tiba-tiba Alia interest dengan Quran. Quran nih, terus salah satu yang unik di USIM Betul-betul integrasi ilmu nakli dan akli di USIM. Jadi ya emang masya Allah sih aku bilangnya. Terus alhamdulillah ya udahlah aku daftar ke USIM nih. Fasilitinya juga mudah, simple. Ya kalau misalnya jodoh berarti dia akan dipermudah. Nah itu namanya berarti. Nah kalau misalnya gitu, terus lengkap lah fasilitinya, ada pusat sukan. Pusat sukan tuh maksudnya pusat olahraga lengkap. Aku di sini juga main tenis tuh ada. Jadi di sini emang nyaman sih. Terus ada bus juga. Aku tinggal depan rumah itu udah langsung ada bus. Kalian betah di sini? Alhamdulillah selama 3 tahun di sini nih. Betah aja. Dokter tahu betah itu apa tak? Betah itu Selesa. selesa. Udah ada air mata Nyaman. menitis belum, guys? Udah ada air mata menitis belum, guys? Maybe bukan karena USIM kok. Karena bahasa Arab. Bahasa Arabnya. Pembelajarannya kali ya. Pembelajarannya. Aduh. Ya tapi nggak apa-apa, belajar itu nggak usah takut. Gini loh. Karena di sini dosennya pun juga paham gitu. Kalau misalnya kita
murid yang belum tahu apa-apa, pasti kita akan mendapatkan bimbingan gitu, nggak usah takut gitu, nggak usah insecure, aku nggak mau gini, nggak, tetap aja daftar, tetap boleh. Terus ya alhamdulillah jangan putus asa. Terus ya gitu sih. Nah, jadi untuk adik-adik nggak usah takut, langsung aja daftar ke USIM. Nanti ada Dr. Fauzia yang bantu selama ini 3 tahun yang bantu beliau USIM Alamia. Terus nggak cuma belajar doang, di sini juga kita berkawan. Alia pun punya banyak teman-teman internasional nih. Ya, dari negara lain. Ada Balkis ini kan juga dia juga tinggal di Singapura tapi juga Indonesia, so dia juga macam backgroundnya diverse juga lah ya kan. Terus ada teman dari Arab, ada teman dari Palestine, nggak usah khawatir. Ramai lah teman-teman kita, pokoknya USIM Alamia itu buat kita satu lah, jadi satu solidarity untuk semua pelajar antarabangsa di sini. Jadi kita semua rasa inklusif, nggak rasa sendirian. Yang kita nih international student di antara lokal kan kadang di kelas kita masuk kita sendiri ya international student, dan itu tuh somewhat dari experience sendiri ya, kayak rasa kita nih cast out, tapi karena kita tahu di USIM ini ada pelajar antarabangsa yang lain, jadi kita family lah di sini. Oke. Jadi kita udah sampai akhir segmen kita pada hari ini. Oke, terima kasih banyak Dr. Fauzia dan juga Saudari Alia udah berbagi cerita tentang mengenai USIM Alamia dengan kita semua hari ini. Makasih banyak, betul-betul inspirasi banget. Makasih banyak. Dan kepada semua penonton di luar sana, jangan ragu untuk mencari tahu lebih lanjut tentang program-program sarjana muda yang ditawarkan oleh USIM. Anda semua juga boleh kunjungi website USIM PACE di www.pace.usim.edu.my dan medsos ya kita bilangnya, medsos USIM PACE seperti yang tertera di screen Anda. Siapa tahu nih, mungkin ini adalah langkah pertama menuju masa depan yang cerah. Terima kasih lagi untuk semua penonton karena betah bertahan sehingga penghujung segmen kita hari ini. USIM Alamia, navigasi bersama mahasiswa internasional. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.